Satu bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban. Nah, ini dia jawabannya guys. Ini dia jawabannya langsung diucapkan oleh Pak Menteri. Makanya Teh Novi merasa bertanggung jawab terhadap donasi. Karena setelah dapat izin dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk pengumpulan dana itu harus dipertanggungjawabkan kemana piginya. Karena di bawah bendera Yayasan Teh Novi. Ini dia jawabannya. Kita ulang guys, kita ulang. Aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa? Nah kan, uang yang sudah didapat dan barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa? Ini dijawab Menteri oleh Pak Saifullah langsung guys ya. Jadi yang bilang kemarin Teh Novi itu ingin menguasai dan segala macam ya, ini terbantahkan karena Teh Novi merasa bertanggung jawab terhadap yayasannya dalam pengumpulan dana donasi di bawah Kementerian Sosial. Makanya dia bersiap. Silahkan diaudit. Inilah jawabannya guys semuanya. Halo guys, apa kabar semuanya? Luar biasa ya, nggak main-main Circle Densu ya, langsung dengan Kementerian Sosial ya, langsung jumpa dengan Pak Menteri ya, langsung Pak Yusuf ya. Akhirnya Menteri Sosial langsung turun tangan untuk menyelesaikan peliknya masalah ini ya. Circle-nya Densu ini jadi sorotan. Kalau dulu ya Farhad Abbas dan Agus datang ya di tempat yang berbeda, yang dianggap hanya tempat room meeting-meeting biasa, lalu menyambut Pratiwi Novianti di tempat meeting room yang besar. Nah sekarang Densu diterima langsung oleh menterinya. Ya, sosialisasi langsung ya diterima oleh Pak Menteri Yusuf untuk menyelesaikan masalah ini. Dan akhirnya Pak Yusuf itu buka suara dan ini adalah memang katanya harus diselesaikan secara baik ya. Kita harus duduk bersama, saya akan kumpulkan dari pihak Agus dan pengacaranya dan pihak Novi dan pengacaranya dan juga Denny Sumargo untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kata Menteri Yusuf. Kita selesaikan secara dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi saya terima kasih lah hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Mbak Novi dan teman-teman yang lain, Pak Yusuf Abka. Saya dengan Pak Wamen menyambut baik ya upaya-upaya untuk tabayun, untuk saling mendengar, untuk saling mengklarifikasi. Nah, mempelajari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Di mana terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya apresiasi Mas Densu ya, yang luar biasa menurut saya, kepedulian terhadap sesama. Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang terus. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa
belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya Mas Densu, Mbak Novi bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati, dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami. Tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah-masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk, ya, kita carikan solusi, dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi, dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, semua bisa berkontribusi membangun kebaikan-kebaikan ke depan. Saya kira ini tambahan saya ya. Iya, kami akan ya kalau misalnya ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya seperti apa, tapi kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati-hati. Ya. Jadi di mana saya ingin ketemu. Tabayun. Ini hal yang baik. Nah guys, terjawab sudah ya. Ada yang kemarin bilang Teh Novi ini ibu yayasan abal-abal, nggak jelas yayasannya. Ini diucapkan langsung oleh Kemensos kalau yayasan Mbak Novi sudah sejak 2020 berdiri dan selalu membantu orang banyak. Nah, kena lu. Kepedulian terhadap sesama, Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang terus. Lalu mengenai izin pengumpulan donasi yang pernah juga disenggol pihak sebelah, ini diakui Kemensos langsung. Kalau Kemensos masih lemah dalam sosialisasi dalam pengumpulan dana yang tentunya untuk saat ini dimaklumi, tapi terus disosialisasikan. Karena pengumpulan dana itu ada izin sosialnya melalui satu pintu Kementerian Sosial dan Dinas Sosial daerah masing-masing. Tapi karena kurangnya sosialisasi, hal ini dimaklumi, bukan berarti izin donasi Yayasan Teh Novi itu ilegal, dan ini diakui sendiri oleh Kemensos. Bahkan sempat diangkat isu kalau Yayasan Teh Novi ini ditegur oleh Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial mengatakan, siapa ini tidak ada teguran, lebih tepatnya kita berdiskusi lah gitu. Seperti itu karena kan tidak mendapatkan izin. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi tepatnya kita memang kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin. Nah, itu dia. Saya juga baru. Ya, ini jawaban untuk kubu sebelah ya, bahwa ini langsung dari Pak Menteri ya. Jadi Yayasan Mbak Novi itu tidak ditegur ya, tidak ada teguran. Kita hanya sosialisasi karena diakui Kementerian Sosial sendiri kalau kementeriannya itu masih lemah dalam sosialisasi dalam pemungutan donasi dan izin-izinnya itu. 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari. Dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban.
Nah, ini dia jawabannya guys. Ini dia jawabannya langsung diucapkan oleh Pak Menteri. Makanya Teh Novi merasa bertanggung jawab terhadap donasi. Karena setelah dapat izin dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk pengumpulan dana, dana itu harus dipertanggungjawabkan kemana piginya. Karena di bawah bendera Yayasan Teh Novi. Ini dia jawabannya. Kita ulang guys, kita ulang. Aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Nah kan, uang yang sudah didapat dan barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa? Ini dijawab Menteri oleh Pak Saifullah langsung guys ya. Jadi yang bilang kemarin Teh Novi itu ingin menguasai dan segala macam ya, ini terbantahkan karena Teh Novi merasa bertanggung jawab terhadap yayasannya dalam pengumpulan dana donasi di bawah Kementerian Sosial. Makanya dia bersiap, silahkan diaudit. Inilah jawabannya guys semuanya. Audit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Nah kan udah, ini jawabannya semua untuk pihak sebelah guys ya. Yang pertama, Yayasan Teh Novi itu sudah berdiri sejak 2020 ya, dan bukan ilegal. Mengenai pengumpulan izin donasi ya sudah diberikan izin, dan apabila belum ada itu juga dapat dimaklumi, tapi tetap harus diawasi dan harus diaudit yayasan-yayasan pengumpulan dana itu. Makanya Teh Novi ini merasa bertanggung jawab terhadap donasi dan para donaturnya untuk dikemanakan uang ini terhadap Agus. Makanya ditahan kembali oleh Teh Novi agar jangan disalahgunakan. Jadi inilah sebagai bentuk tanggung jawab Teh Novi selaku pemilik yayasannya terhadap Kementerian Sosial. Nah, itu dia dari Pak Menteri langsung.